Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi pada pertemuan ke-6 dengan judul Model Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Resiko, Audit Internal, dan Pelaporan Resiko. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Azhara Ramadhani dengan NPM akhiran 010, lalu yang kedua ada Pratani Amidharma dengan NPM akhiran 039, yang ketiga ada Sinta Widi Cahyani dengan NPM akhiran 045, yang keempat ada Tantra Mahesarian dengan NPM akhiran 107, yang kelima ada Avio Aziza dengan NPM akhiran 108, yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhiran 113, yang ketujuh ada Zaki Mubarok dengan NPM akhiran 125, dan yang terakhir ada Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM akhiran 339. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang corporate governance atau tata kelola perusahaan. Jadi, corporate governance itu adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, ataupun mengendalikan suatu perusahaan. Yang artinya bagaimana perusahaan itu dijalankan agar tetap sesuai dengan tujuan jangka panjangnya, sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan itu berjalan secara transparan dan juga bertanggung jawab. Dalam penerapannya, corporate governance itu juga berkaitan dengan manajemen resiko dan juga pengendalian internal. Karena Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi suatu resiko serta memastikan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Nah, tujuan utama dari corporate governance itu sendiri untuk yang pertama menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan juga kepercayaan dari stakeholder, seperti contohnya itu ada investor, karyawan, dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat dua pendekatan utama dari corporate governance. Yang pertama adalah comply or explain, yaitu perusahaan itu diharapkan untuk mengikuti aturan yang ada, namun jika tidak, perusahaan harus memberikan alasan yang jelas atau menjelaskan alternatif yang digunakan. Pendekatan kedua adalah full compliance, yaitu perusahaan itu wajib mematuhi seluruh aturan yang berlaku tanpa pengecualian, sehingga sifatnya itu lebih ketat daripada pendekatan yang pertama. Nah, untuk meningkatkan kualitas corporate governance itu sendiri, perusahaan itu biasanya melakukan beberapa upaya seperti membuat kode etik bagi direksi, menetapkan pembagian wewenang yang jelas, meminta laporan konflik kepentingan secara berkala, serta memberikan pelatihan kepada manajemen. Selain itu juga perusahaan juga itu membentuk beberapa komite pendukung seperti contohnya ada Risk Management Committee, Audit Committee, Disclosure Committee, Nomination Committee, dan Remuneration Committee, yang dimana itu berfungsi untuk membantu Dewan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Nah, dengan adanya sistem corporate governance yang baik ini, perusahaan itu diharapkan dapat berjalan lebih terarah lagi, mengurangi resiko penyimpangan, dan juga meningkatkan kepercayaan kepada stakeholder. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari corporate governance menurut OECD, yaitu OECD ini sendiri itu adalah singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi ini itu adalah organisasi internasional yang dimana itu membantu negara-negara dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan juga tata kelola di era global. Jadi OECD itu telah menyusun prinsip-prinsip corporate governance itu sebagai pedoman global agar organisasi itu memiliki tata kelola yang baik, khususnya dalam melindungi hak-hak stakeholder dan meningkatkan transparansi. Nah, tujuan dari prinsip OECD ini sendiri itu untuk menciptakan sistem tata kelola yang efektif, adil, transparan, dan juga akuntabel, serta mendukung kinerja organisasi dalam jangka panjang.
Terdapat 6 prinsip OECD. Yang pertama di sini ada Effective Corporate Governance Framework, yaitu menciptakan sistem tata kelola yang transparan, adil, dan sesuai dengan hukum, serta didukung oleh pengawasan yang efektif. Yang kedua ada Right and Equitable Treatment of Shareholder, yaitu melindungi hak pemegang saham dan memastikan semua pemegang saham ini tuh diperlakukan secara adil, termasuk pemegang saham yang minoritas. Yang ketiga ada institutional investor, stock market, and intermediaries, yaitu memastikan bahwa sistem investasi dan juga pasar modal itu memberikan dukungan terhadap tata kelola yang baik. Yang keempat ada role of stakeholder, yaitu mengakui hak stakeholder seperti karyawan, kreditur, ataupun pihak lain, serta mendorong kerja sama antara perusahaan dan juga stakeholder. Yang kelima ada disclosure and transparency, yaitu perusahaan itu harus menyampaikan informasi yang penting secara tepat waktu, akurat, dan jelas, terutama terkait kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada responsibilities of the board, yaitu Dewan Direksi itu bertanggung jawab dalam memberikan arah strategis, mengawasi manajemen, serta bertanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan itu dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga keberlanjutan bisnisnya itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arah perkembangan corporate governance ke depannya. Nah, corporate governance itu sendiri bersifat dinamis, yang artinya itu terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan lingkungan, teknologi, dan juga tuntutan dari pemangku kepentingan. Nah, salah satu contohnya itu adalah kode tata kelola dari Financial Reporting Council yang telah diperbarui secara berkala setiap 2-3 tahun sejak tahun 1992. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa aturan dari corporate governance itu harus selalu relevan dengan kondisi yang ada. Nah, pada tahun 2018, pemerintah Inggris itu sendiri mengusulkan reformasi yang berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah gaji atau kompensasi manajemen, yang dimana itu agar lebih transparan dan juga adil. Yang kedua ada peran karyawan dan stakeholder, yang dimana itu bertujuan agar mereka itu memiliki suara dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada tata kelola perusahaan besar, yang dimana itu berkhusus untuk perusahaan non-publik. Nah, awalnya terdapat usulan untuk mengganti Financial Reporting Council dengan lembaga baru yang lebih kuat. Nah, namun pendekatan tersebut itu kemudian diubah. Nah, pemerintah itu lebih memilih untuk memperkuat kerja sama antara beberapa lembaga, yaitu Financial Reporting Council, Financial Conduct Authority, and Insolvency Service. Nah, kerjasama ini itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat penegakan aturan, serta memastikan bahwa laporan corporate governance itu memiliki integritas yang tinggi. Nah, selain itu pemerintah juga tetap memiliki peran sebagai pengawas dan siap mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Kesimpulannya bahwa arah corporate governance ke depannya itu menuju sistem yang lebih transparan, lebih ketat, lebih adaptif terhadap perubahan, dan lebih melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan, yang dimana itu dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oke, lalu yang selanjutnya kita memasuki di London Stock Exchange Corporate Governance Framework atau yaitu tata kelola perusahaan. Jadi, secara sederhana definisi dari corporate governance itu adalah aturan main. Maksudnya adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan serta memastikan bahwa perusahaan itu berjalan di jalur yang benar. Terus juga corporate governance ini itu menyeimbangkan antara hubungan antara
pemegang saham atau pemilik modal ini dengan mereka yang menjalankan operasional sehari-hari seperti dewan direksi dan manajemen agar tidak terjadi penyimpangan. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan prinsip tarif dengan singkatan tarif. Jadi yang pertama ada transparansi. Jadi kita itu butuh transparansi atau keterbukaan dalam sebuah informasi. Terus yang kedua ada accountability atau akuntabilitas dalam peran. Terus yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility ini terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Terus ada independensi agar tidak ada benturan kepentingan yang lain, dan fairness atau kewajaran bagi seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Lalu yang selanjutnya kita memasuki di struktur. Jadi di struktur corporate governance ini ada RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Tetapi di Indonesia itu kita mengenal dua sistem dewan ya. Jadi direksi itu yang menyetir perusahaan atau yang memimpin dari jalannya perusahaan, dan dewan komisaris ini yang mengawasi jalannya komoditi tersebut. Jadi dewan komisaris ini yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari direksi ini. Nah, tetapi keduanya ini bertanggung jawab kepada RUPS sebagai otoritas tertinggi. Lalu apa manfaat dari corporate governance ini? Jadi, karena perusahaan ini tuh yang dikelola dengan baik akan lebih dipercaya oleh pasar. Jadi investor akan lebih suka menaruh uangnya di tempat yang transparan atau terbuka dan yang jelas pastinya. Yang pada akhirnya akan menurunkan biaya modal dan menjamin bisnis bertahan puluhan tahun ke depannya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai corporate governance for a financial services organization atau tata kelola perusahaan di sektor jasa keuangan. Jadi sebelum itu kita harus memahami dulu mengenai karakteristik dari tata kelola perusahaan di jasa keuangan. Nah, berbeda dengan sektor bisnis lainnya, perusahaan di bidang ini seperti bank atau asuransi beroperasi di bawah pengawasan regulasi yang sangat ketat. Nah, hal ini tuh dikarenakan peran mereka itu yang vital dalam stabilitas ekonomi. Sebagian besar organisasi ini tuh bahkan memproduksi panduan tata kelola internal mereka sendiri untuk memastikan bahwa semua kepatuhan yang presisi itu sudah dilakukan. Nah, fokus utamanya itu bukan hanya pada operasional, tetapi juga pada kualifikasi direktur, terus kejelasan dari tanggung jawabnya, hingga pemberian otoritas yang tepat kepada komite dewan agar keputusan yang diambil itu selalu terukur dan aman. Lalu yang selanjutnya kita memasuki dari prinsip-prinsip pengelolaan dewan atau governing principles. Jadi prinsip ini itu bertindak sebagai kompas moral dan profesional. Nah, ada 3 aspek utama. Yang pertama itu ada bagaimana menangani konflik kepentingan agar keputusan itu tetap objektif. Terus yang kedua bagaimana menjaga kerahasiaan informasi itu sensitif perusahaan dan nasabah. Dan ketiga, memastikan bahwa kepatuhan total terhadap hukum serta regulasi yang berlaku. Selain itu, prinsip-prinsip ini itu juga mengatur bagaimana kinerja dewan itu dapat dievaluasi setiap tahunnya dan bagaimana rencana suksesi manajemen senior ini disiapkan agar kepemimpinannya itu tetap stabil dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang selanjutnya adanya program orientasi dan pelatihan anggota dewan. Jadi, agar prinsip-prinsip yang sebelumnya itu dapat dijalankan dengan baik, diperlukan anggota dewan yang kompeten. Nah, inilah mengapa program induksi atau orientasi ini bagi anggota baru itu sangat krusial. Nah, pelatihan ini tuh tidak hanya dibuat secara formalitas, tetapi mencakup pemahaman mendalam tentang kerangka hukum, terus juga manajemen risiko, sumber daya manusia, hingga manajemen modal dan akuntansi kelompok. Terus tidak hanya itu, mereka juga akan dibekali pemahaman mengenai branding perusahaan dan strategi komunikasi. Nah, tujuannya agar setiap anggota dewan itu yang mengikuti seluruh program orientasi dan pelatihan itu memahami atau memiliki pemahaman terhadap risiko dan peluang organisasi. Nah, dari seluruh materi tadi, kita juga harus mengerti krisis finansial global yang menjadi titik balik besar bagi dunia perbankan.
Nah, peristiwa tersebut memaksa lembaga keuangan di seluruh dunia itu untuk meninjau kembali standar tata kelola mereka. Banyak kritik yang muncul menyoroti bahwa kegagalan bank-bank besar di masa lalu itu seringkali berakar pada kegagalan tata kelola di tingkat atas. Nah, dengan mempelajari kegagalan ini, organisasi jasa keuangan saat ini atau masa kini itu terus memperkuat sistem kontrol mereka untuk mencegah terulangnya krisis eh, yang sebelumnya terjadi yang dapat merugikan masyarakat luas. Lalu yang selanjutnya memasuki di Corporate Governance for a Government Agency atau tata kelola perusahaan di dalam instansi pemerintahan. Jadi pentingnya tata kelola dari perusahaan di instansi pemerintahan ini yaitu uh, seringkali dikaitkan dengan profit dan nilai saham. Tapi kalau di instansi pemerintahan ini sendiri, tata kelola adalah sebuah amanah atau mandat. Jadi kita mengelola dana publik yang artinya setiap rupiah atau pemasukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan melalui prinsip value for money. Nah, pentingnya tata kelola bagi kita ini bukan sekadar untuk patuh pada aturan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dari publik. Nah, dengan tata kelola yang kuat, kita dapat menciptakan sistem yang melindungi organisasi dari perilaku yang tidak pantas seperti kayak korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sekaligus juga memberikan ruang bagi staf untuk berinovasi dalam pelayanan tanpa rasa takut, dikarenakan jalurnya yang sudah jelas dan terstruktur. Jadi, pentingnya tata kelola di instansi pemerintahan itu berfokus pada akuntabilitas, nilai manfaat uang, yaitu tadi yang value for money, dan melakukan pencegahan untuk perilaku yang tidak baik atau tidak pantas. Lalu yang selanjutnya ada model tata kelola. Jadi, dimulai dari strategi. Jadi kita harus mengetahui dulu konteks strategi ini dan sumber daya apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, strategi ini tuh diukur melalui balance scorecard yang dilihat apakah kerangka kerja ini sudah jalan atau apakah status kita sekarang atau status organisasi tersebut. Terus juga dalam hal ini dibagi lagi menjadi 3 lapisan untuk dalam manajemen risiko korporat yang ada dalam model tata kelola ini. Nah, yang pertama ada risiko strategis, yaitu untuk jangka panjang, terus juga kedua risiko taktis untuk program jangka menengah, dan yang ketiga ada risiko operasional untuk kegiatan harian. Nah, risiko-risiko ini itu tidak boleh hanya berhenti di laporan, mereka juga harus masuk ke dalam rencana bisnis untuk segera ditangani, lalu dilaporkan untuk setiap bulannya kepada komite eksekutif. Nah, dengan model-model ini, pimpinan itu tidak akan buta atau tutup mata terhadap masalah yang terjadi di lapangan dan staf di lapangan itu punya arahan yang jelas dari pimpinannya itu sendiri. Terus yang selanjutnya terdapat prinsip Nolan, yaitu dalam prinsip Nolan ini terdapat 7 prinsip yang harus dilakukan dalam setiap tindakan organisasi ini. Yang pertama ada selflessness, yaitu bekerja murni demi kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri atau kelompok. Yang kedua ada integrity, jadi di mana kita menjaga jarak dari pengaruh pihak luar yang ingin atau kemungkinan bisa merusak netralitas kerja. Terus yang ketiga ada objectivity, yaitu semua keputusan itu seperti memilih vendor atau mengangkat tingkat pegawai, itu harus berdasarkan prestasi dan fakta, bukan koneksi. Terus yang keempat ada accountability, yaitu kita harus siap nanti kalau misal kita diaudit di organisasi itu dan dipantau juga adanya pengawasan. Terus yang kelima ada openness, jadi organisasi itu harus transparan dan berani memberikan alasan di balik setiap keputusan yang memang sudah ditetapkan. Terus keenam ada honesty, yaitu kejujuran dan terbuka jika ada potensi konflik kepentingan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu leadership, jadi tidak hanya menjalankan aturan, tetapi dapat menjadi contoh bagi rekan kerja lainnya.
Baik, di slide kali ini kita akan membahas tentang evaluation of board performance atau evaluasi kinerja dewan. Jadi secara sederhana, evaluasi ini itu dilakukan untuk melihat seberapa baik dewan dalam menjalankan perannya di dalam organisasi atau suatu perusahaan. Nah, peran itu tuh mencakup fungsi-fungsi yang strategis, pengawasan, sampai memastikan bahwa tata kelola perusahaan itu berjalan dengan efektif dan sesuai aturan. Nah, untuk menilai kinerja dewan ini ada beberapa aspek utama yang biasanya dievaluasi. Yang pertama adalah struktur dan komposisi. Di sini kita lihat apakah anggota dewan itu sudah sesuai dari segi kompetensi dan pengalaman. Selain itu juga eh, menilai apakah proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan itu sudah berjalan efektif atau belum. Lalu yang kedua, tujuan dan strategi. Ini artinya apakah dewan itu benar-benar memahami arah organisasi atau perusahaan seperti visi dan misi perusahaan. Lalu apakah mereka itu juga aktif terlibat dalam menyusun strategi tersebut, bukan hanya sekedar menyetujui atau asal menyetujui aja. Lalu yang ketiga ada etika dan akuntabilitas. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana dewan menjalankan nilai-nilai etika, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi bukan cuma hasil, tapi juga cara mereka bekerja itu juga penting. Lalu yang keempat ada monitoring dan pengawasan. Di sini kita menilai kemampuan dewan dalam memantau kinerja organisasi, mengidentifikasi resiko dan merespon perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir kinerja dan dampak. Ini tuh artinya apakah perusahaan atau apakah keputusan yang diambil oleh dewan itu benar-benar menghasilkan pencapaian target serta memberikan dampak positif bagi organisasi secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya itu evaluasi ini tuh penting banget karena membantu memastikan bahwa dewan itu tidak hanya ada tapi benar-benar berfungsi secara optimal dan mendorong keberhasilan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke topik different approaches to risk management, khususnya pada operational risk management. Jadi, secara sederhana, operational risk management itu adalah cara organisasi mengelola risiko yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Nah, risiko ini tuh bisa datang dari berbagai hal ya, seperti proses kerja, sistem yang digunakan, faktor manusia, sampai ke infrastrukturnya. Nah, kalau risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, itu dapat mengganggu jalannya operasional bahkan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Nah, tujuan utama dari operational risk management ini ada 3. Yang pertama, yakni meningkatkan ketahanan operasional, di mana organisasi itu harus tetap bisa berjalan walaupun menghadapi gangguan atau masalah. Lalu yang kedua, menjamin keandalan proses bisnis. Jadi, semua proses yang ada itu bisa berjalan dengan konsisten dan minim error. Lalu yang ketiga, mengurangi potensi gangguan dan kerugian. Dengan pengelolaan yang baik, risiko itu bisa diminimalisir sebelum berdampak besar. Selanjutnya kita lihat ke karakteristiknya. Nah, risiko operasional ini biasanya berasal dari aktivitas internal organisasi sendiri, bukan dari luar. Nah, selain itu, risiko ini juga melekat pada kegiatan sehari-hari. Jadi, hampir selalu ada di setiap proses bisnis perusahaan atau organisasi. Dan yang paling penting, risiko ini tuh perlu diukur. Ya, biasanya itu dalam bentuk potensi kerugian finansial. Terakhir, kita akan bahas dari sisi pendekatan yang digunakan. Nah, operational risk management ini biasanya terintegrasi dalam enterprise risk management atau ERM. Jadi bukan berdiri sendiri. Lalu pendekatannya juga mengacu pada prinsip Basel Committee yang memang menjadi standar internasional dalam pengelolaan risiko. Dan prosesnya itu mencakup identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, sampai pelaporan risiko secara berkelanjutan. Jadi intinya
Operational risk management itu penting untuk memastikan operasional organisasi itu tetap stabil, aman, dan bisa menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang muncul. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang definition and principle of operational risk atau definisi dan prinsip risiko operasional. Yang pertama dari sisi definisi. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang muncul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau juga karena kejadian eksternal. Nah, yang perlu digarisbawahi, risiko operasional ini tuh tidak termasuk risiko strategis maupun risiko reputasi. Jadi fokusnya itu memang di aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis risiko operasional berdasarkan Basel II. Ada beberapa contoh yang sering terjadi. Yang pertama, adanya fraud baik internal maupun eksternal, lalu kegagalan sistem atau gangguan dalam proses bisnis, kemudian kesalahan dalam proses atau eksekusi kerja, lalu ada masalah ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, kemudian ada kerusakan aset fisik dan juga risiko yang berkaitan dengan klien, produk, ataupun praktik bisnis. Jadi bisa dilihat jenis risikonya ini sangat luas dan hampir mencakup seluruh aktivitas operasional organisasi atau perusahaan. Nah, untuk mengelola semua risiko tersebut, ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Yang pertama, penerapan budaya risiko oleh manajemen. Artinya, kesadaran terhadap risiko harus dimulai dari level atas dan diterapkan ke seluruh organisasi. Lalu yang kedua, adanya kerangka kerja manajemen risiko operasional atau ORMF. Nah, ini tuh penting sebagai panduan agar pengelolaan risiko ini menjadi lebih terstruktur. Lalu yang ketiga ada keterlibatan aktif Dewan Direksi. Jadi bukan hanya tim operasional saja, tapi pimpinan itu juga harus ikut terlibat. Lalu yang keempat ada proses pengelolaan risiko itu sendiri, mulai dari identifikasi, pemantauan, sampai dengan mitigasi risiko. Dan yang terakhir, dukungan sistem informasi serta rencana keberlanjutan bisnis. Nah, ini tuh penting supaya organisasi atau perusahaan itu tetap bisa berjalan walaupun terjadi gangguan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain risk management. Jadi supply chain risk management itu adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko yang terjadi dalam rantai pasok. Tujuannya tentu untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan dan stabilitas bisnis. Dalam prakteknya ada beberapa jenis resiko yang sering terjadi, misalnya keterlambatan dari pemasok, gangguan dalam transportasi atau logistik, bencana alam, dan juga masalah kualitas barang. Nah, kalau resiko-resiko ini terjadi, dampaknya bisa cukup besar. Contohnya seperti keterlambatan produksi, kerugian finansial, sampai terganggunya distribusi barang ke pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan biasanya menerapkan beberapa strategi mitigasi. Di antaranya adalah diversifikasi supplier supaya tidak bergantung pada satu pemasok saja, menyediakan safety stock atau stok cadangan, dan juga manfaatkan teknologi untuk monitoring secara real time. Jadi intinya manajemen risiko dalam supply chain ini sangat penting untuk memastikan bisnis tetap berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang scope of internal audit. Nah, scope of internal audit ini merupakan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh auditor internal dalam suatu perusahaan. Audit internal tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja, tetapi juga mencakup pengendalian internal, manajemen risiko, efisiensi operasional perusahaan. Nah, tujuan utamanya adalah memberikan asuransi untuk jaminan kepada manajemen serta memberikan rekomendasi perbaikan agar kinerja perusahaan bisa lebih baik. Untuk ruang lingkupnya sendiri, audit internal meliputi beberapa hal seperti kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, efektivitas operasional, dan juga deteksi adanya potensi kecurangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa audit internal itu bukan hanya mencari kesalahan, tetapi lebih ke membantu perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai role of internal audit atau peran internal audit. Nah, internal audit ini memiliki dua peran utama, yaitu sebagai assurance dan consulting. Nah, artinya internal audit ini tidak hanya memeriksa, tetapi juga memberikan saran kepada manajemen. Nah, internal audit ini bertugas untuk menilai apakah sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, manajemen risiko sudah efektif, dan tata kelola perusahaan sudah sesuai. Kemudian ada tujuan utamanya atau fungsi internal auditnya sendiri itu membantu organisasi agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terkontrol, yang dimana audit internal ini bersifat independen dan objektif. Untuk selanjutnya adalah proses pelaksanaan internal audit atau undertaking an internal audit. Nah, proses ini itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu perencanaan audit, yaitu menentukan area yang akan diaudit dan memahami risiko yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan bukti, di mana auditor itu mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Yang ketiga ada evaluasi dan analisis, yaitu menilai apakah sistem yang ada sudah berjalan dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pelaporan, di mana auditor itu menyampaikan hasil audit serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, di mana proses ini itu penting untuk memastikan bahwa temuan audit itu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian ada juga risk management atau manajemen risiko. Risk management ini merupakan proses untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengendalikan risiko. Nah, tujuannya itu adalah untuk meminimalkan kemungkinan kerugian dan memastikan tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan adanya manajemen risiko ini, perusahaan itu bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Kemudian ada hubungan antara internal audit dan risk management yang sangat erat ini. Nah, risk management adalah proses utama dalam pengelolaan risiko, sedangkan internal audit itu berperan sebagai pihak yang mengevaluasi dan mengawasi proses dari risk management tersebut. Nah, di mana internal audit ini memastikan bahwa risiko sudah diidentifikasi dengan benar, kemudian pengendalian sudah berjalan efektif, dan proses manajemen risiko itu dilakukan dengan baik. Namun, penting untuk diingat bahwa internal audit ini tidak mengambil keputusan risiko, melainkan hanya memberikan penilaian dan rekomendasi saja. Jadi, bisa disimpulkan bahwa internal audit ini membantu meningkatkan kualitas risk management dalam organisasi. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang three lines of defense dalam konteks pajaknya. Nah, model ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian pajak itu dalam perusahaan dibagi menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu first line of defense, yaitu bagian operasional atau fungsi pajaknya. Di sini tuh karyawan bertanggung jawab langsung untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Jadi itu mereka adalah pihak yang menjalankan aktivitas pajak sehari-hari dan memastikan kepatuhan secara langsung. Kemudian ada second line of defense, yaitu bagian risk management dan compliance. Perannya adalah mengawasi dan mengelola risiko pajak. Mereka itu membuat kebijakan, melakukan monitoring, dan memastikan bahwa proses pajak itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada third line of defense, yaitu internal audit, di mana internal audit ini berperan sebagai pihak independen yang mengevaluasi seluruh proses pajak. Nah, mereka ini menguji apakah pengendalian sudah efektif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Jika dilihat dari hubungannya, ketiga lapisan ini itu saling melengkapi. Bagian operasional menjalankan, risk manajemen mengawasi, dan internal audit ini mengevaluasi. Nah, dengan adanya tiga lapisan ini, perusahaan itu dapat memastikan bahwa pengelolaan pajak berjalan dengan baik, patuh terhadap aturan, dan risiko dapat diminimalkan. Jadi intinya itu dari modal ini adalah menciptakan sistem pengendalian yang kuat agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam perpajakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen responsibilities dan konsep 5 line of assurance atau 5 lini jaminan dalam pengelolaan risiko di organisasi. Pertama, kita bahas mengenai tanggung jawab manajemen.
Dalam konsep manajemen risiko, manajemen berperan sebagai risk owner atau pemilik risiko. Artinya, semua risiko yang muncul dari aktivitas bisnis sebenarnya adalah tanggung jawab utama manajemen, bukan auditor ataupun pihak luar. Tugas utama manajemen meliputi menjalankan operasional bisnis, mengelola risiko yang muncul, serta mengambil keputusan strategis untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Ada beberapa insight penting yang perlu dipahami dalam konsep ini. Yang pertama adalah risiko ini tetap jadi milik manajemen walaupun ada fungsi audit atau kepatuhan di dalam perusahaan. Yang kedua, pihak lain seperti auditor internal, auditor eksternal maupun regulator hanya berperan sebagai pendukung, bukan pengambil alih tanggung jawab. Dan yang ketiga, fungsi audit harus tetap independen agar penilaian yang diberikan objektif dan tidak dipengaruhi oleh manajemen. Selanjutnya kita akan ke konsep utama yaitu 5 lines assurance atau 5 lini jaminan. Nah, model ini menjelaskan bagaimana berbagai pihak dalam organisasi bekerja sama untuk memastikan risiko dapat dikendalikan dengan baik. Ini pertama adalah operasional bisnis, yaitu unit kerja yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan risiko karena mereka yang langsung menjalankan proses bisnis. Tugasnya meliputi mengidentifikasi risiko, menerapkan kontrol, dan memastikan operasionalnya berjalan sesuai prosedur. Ini kedua adalah fungsi risiko dan kepatuhan. Pihak ini membantu manajemen dengan memantau apakah aktivitas operasional sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan. Mereka juga berperan dalam memberikan panduan serta membantu implementasi manajemen risiko di seluruh organisasi. Ini ketiga adalah audit internal. Berbeda dengan yang pertama dan kedua, audit internal harus bersifat independen dan operasional. Perannya adalah untuk memberikan penilaian objektif, mengevaluasi efektivitas pengendalian, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Yang keempat adalah audit dan jaminan eksternal, sementara auditor eksternal atau lembaga sertifikasi. Mereka melakukan verifikasi laporan keuangan, penilaian kepatuhan terhadap standar, serta memberikan jaminan kepada pihak luar bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik. Yang kelima adalah regulator dan badan pengawas seperti pemerintah atau otoritas industri. Mereka berperan menetapkan aturan, melakukan inspeksi, dan memastikan perusahaan mematuhi standar yang berlaku. Kesimpulannya adalah konsep reference offshore ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tapi merupakan kerjasama antara manajemen, fungsi pendukung, auditor, dan regulator. Namun yang perlu ditekankan adalah tanggung jawab utama tetap berada pada manajemen sebagai pemilik risiko. Selanjutnya saya akan membahas mengenai risk reporting atau pelaporan risiko. Pelaporan risiko merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen risiko karena berfungsi sebagai jembatan informasi antara pihak operasional dengan pengambilan keputusan. Pertama kita lihat jenis-jenis laporan risiko. Nah, laporan risiko tidak hanya satu bentuk tapi terdiri dari beberapa jenis, yaitu laporan administrasi manajemen risiko, rencana respon dan perbaikan terhadap risiko, laporan kejadian atau insiden, serta laporan kinerja dan sertifikasi risiko. Dengan adanya berbagai jenis laporan ini, perusahaan bisa memantau risiko dari berbagai sisi. Saja tujuan dari risk reporting ini, pelaporan risiko bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan budaya risiko dalam organisasi, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, serta memastikan manajemen risiko tetap berjalan secara dinamis dan berkelanjutan. Pelaporan risiko menjadi semakin penting, terutama sejak adanya regulasi seperti Sarbanes-Oxley. Artinya perusahaan dituntut untuk memiliki laporan risiko yang sesuai dengan standar yang tinggi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, banyak pelaporan juga bisa berbeda tergantung pada aturan yang berlaku, misal di pasar saham atau industri tertentu. Berikut adalah risk performance and certification. Dalam hal ini, laporan risiko tidak hanya digunakan secara internal, tapi juga dilaporkan kepada pihak eksternal seperti stakeholder. Laporan ini dapat diaudit oleh pihak ketiga seperti auditor eksternal, serta digunakan untuk menilai efektivitas kontrol internal dalam perusahaan. Terakhir kita akan membahas peran board atau dewan direksi. Nah, board memiliki beberapa peran penting dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi perusahaan, mengidentifikasi risiko utama, membangun budaya sadar risiko, mengelola dan mengidentifikasi risiko, serta melakukan monitoring secara berkelanjutan, dan memastikan komunikasi risiko berjalan dengan baik. Jadi dapat diambil dari sini
Risk reporting bukan hanya sekedar laporan, tapi merupakan alat penting untuk memastikan bahwa risiko dapat dipahami, dikendalikan, dan digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Sarbanes-Oxley Act of 2002 tentang risk reporting. Jadi SOX ini itu adalah regulasi di Amerika Serikat yang dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan publik setelah skandal Enron dan WorldCom. Nah, kaitannya dengan resiko, SOX ini menekankan pentingnya pengungkapan resiko dan pengendalian internal. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan. Tujuan utamanya yang pertama ada meningkatkan kepercayaan investor melalui pelaporan risiko yang jelas, memastikan manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal, dan menetapkan standar untuk audit risiko dan kepatuhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk report by US companies, di mana ini bersangkutan dengan risk communication. Laporan risiko perusahaan di Amerika Serikat ini adalah dokumen resmi atau publik yang menjelaskan profil risiko organisasi, strategi mitigasi, dan potensi dampak risiko terhadap bisnis. Tujuannya sendiri yakni untuk komunikasi risiko kepada stakeholder termasuk investor, regulator, dan publik. Lalu yang kedua, untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ciri utama dari laporan risiko ini yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi risiko utama, yakni strategis, operasional, dan keuangan, serta kepatuhan. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan metode mitigasi dan kontrol internal yang diterapkan. Dan terakhir untuk menyediakan indikator kinerja risiko. Lalu terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang credit risk reporting yang berkaitan dengan risk review. Jadi laporan risiko pada organisasi nirlaba Charities ini tuh berfokus pada review dan evaluasi risiko organisasi dalam menjalankan misi sosialnya. Konteksnya itu tidak hanya perusahaan profit yang perlu melaporkan risiko, tapi organisasi amal juga harus mengelola risiko reputasi, hukum, keuangan, dan operasional untuk memastikan keberlanjutan program. Tujuan utamanya yakni untuk memastikan akuntabilitas kepada donor dan publik. Lalu yang kedua, untuk mendukung perbaikan proses dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Untuk ciri laporan dari risiko charities ini, itu yang pertama menyediakan review berkala dari risiko program dan kegiatan operasional, dan yang kedua memberikan informasi yang transparan tentang potensi dampak risiko terhadap keberlanjutan organisasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelaporan risiko publik. Nah, di era yang penuh dengan ketidakpastian global saat ini, kemampuan pemerintah untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko bukan lagi sekedar pilihan, namun menjadi mandat utama demi menjaga stabilitas negara dan kepercayaan publik. Nah, kemudian apa saja prinsip-prinsip pelaporan risiko publik? Terdapat 5 prinsip pelaporan dalam pelaporan risiko publik ini. Yang pertama adalah prinsip keterbukaan dan transparansi. Artinya pemerintah terbuka tentang pemahaman risiko publik dan proses penanganannya. Kemudian prinsip yang kedua adalah keterlibatan atau involvement, artinya mengupayakan terlibatan luas dari pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah proporsionalitas, artinya pemerintah harus bertindak secara konsisten dan proporsional dalam menghadapi risiko dalam sektor publik. Kemudian yang keempat adalah bukti atau evidence, artinya mendasarkan setiap keputusan strategis pada semua bukti yang relevan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab, artinya pemerintah harus mengalokasikan tanggung jawab pengelolaan risiko kepada pihak-pihak yang mampu mengontrolnya. Selanjutnya adalah pelaporan pemerintah atas keamanan nasional. Nah, dalam menjaga keamanan nasional, pemerintah pasti memiliki ancaman dan faktor pendorong perubahan tersebut. Nah, apa saja kategori ancaman dan pendorong perubahannya? Yang pertama adalah ancaman terkait dengan lingkungan dan kesehatan. Nah, seperti cuaca ekstrim, banjir, kemudian hingga tantangan pandemi seperti COVID-19 yang telah kita lalui beberapa tahun yang lalu. Kemudian ancaman yang kedua adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini seperti kecelakaan industri besar hingga ancaman sengaja seperti serangan cyber dan infrastruktur elektronik dan terorisme di tempat umum. Kemudian ada pendorong perubahan, yakni
Penting untuk dipahami bahwa risiko-risiko di atas tidak muncul begitu saja. Mereka dipicu oleh dinamika politik, perubahan iklim, persaingan energi global, hingga ketimpangan sosial dan percepatan teknologi. Memahami driver-drivers ini akan membantu kita untuk melangkah mengantisipasi, bukan hanya sekedar reaksi terhadap ancaman-ancaman tersebut. Kemudian ada analisis sikap risiko. Nah, manajemen risiko kini tertanam di jantung pemerintahan. Berdasarkan struktur sikap risiko, ancaman diklasifikasikan ke dalam zona respons strategis. Yang pertama ada critical zone, ini seperti pandemi manusia, adalah zona kritis, dampak tertinggi dengan probabilitas yang nyata. Kemudian ada concern zone, seperti banjir dan serangan fasilitas umum, ini juga masuk zona merah. Kemudian ada cautious zone, zona waspada, seperti kecelakaan industri. Kemudian ada comfort zone seperti serangan cyber dan transportasi. Nah, serangan cyber ini meskipun sering terjadi, seringkali masuk dalam zona di mana pemerintah merasa lebih mampu dan memberikan respon yang cepat. Kemudian poin utamanya adalah manajemen risiko akan gagal tanpa adanya kemauan politik dan budaya organisasi yang adaptif. Mengidentifikasi sebuah risiko di atas kertas adalah suatu hal, tetapi memiliki keberanian untuk mengeksekusi mitigasi adalah hal lain yang lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.